Aini sedang berjalan bersama Laila jam 8 malam itu dari gedung Riaya. Mereka pulang karena gagal dengan rencana muwajahah dengan para santrinya. Mereka gagal karena petir sudah mulai terdengar, nampaknya hendak turun hujan. Anginnya juga kencang. Mereka memutuskan untuk membatalkan muwajah malam ini dan pulang ke rumah seberang mereka. Saat sedang di jalan, ada yang mengklakson mereka. Ternyata Pak Dharma, yang kebetulan lewat dari pasar menyapa mereka. Assalamualaikum Ustazah, Waalaikumsalam. Pak Dharma, dari mana? Dari pasar Ustazah, baru pulang. Gimana kabarnya? Baik Pak, baru mau pulang nih dari pesantren. Oh iya, salam ya Nyi Laila ke Abah Haji, juga salam Aini, Ustazah Aini ke Royhan, ujar Dharma yang disambut jawaban Insya Allah. Mereka sambil mengucap salam pergi. Laila sampai bertanya, kok salamnya ke Royhan sih, bukan ke Vian? Aini tersenyum. Roy yang jadi kepala rumah tangganya mungkin ujarnya membuat Laila tersenyum mencubit Aini. Bercanda aja ujarnya. Memang benar, Roy yang memang memegang kendali di rumah itu semenjak ekonomian di rumahnya diperbaiki Roy. Ustazah Aini lebih dihormati oleh Dharma sekarang, martabatnya terangkat sebagai wanita. Baik Dharma maupun orang pesantren lebih melihat Royhan. Bahkan yang lebih dipercaya menggarap perkebunan milik Kiai adalah Roy ketimbang Ustaz Fian. Wajar bila Aini menganggap Roy sebagai kepala rumah tangganya. Hujan mulai turun, Aini sudah sampai di rumahnya dan mengangkat beberapa helai pakaian yang ia gantung di luar. Ia melihat suaminya dan Roy sedang duduk di dalam. Melihat Aini memakai serba hitam itu, Roy teringat ia berdiri di halokah tadi. Aini mendengar percakapan mereka tentang kebun dan tebing yang dipanjat Roy. Wanita itu menyediakan teh hangat dan menaruhnya di meja sambil mendengar mereka mengobrol. Wanita itu kagum mendengar Roy yang berani memanjat tebing itu. Cowok banget, ujar Ustazah dalam hati. Tadi Pak Dharma datang lewat, ujar Ustazah memulai obrolan. Di mana? Tanya Ustaz. Di bawah, jawab Ustazah yang memakai tangan kanannya sebagai sanggahan wajahnya di tangan kursi itu. Dia ngucapin salam buat Roy, ujarnya lagi. Sambil melihat Roy, ia bilang, semenjak kamu di sini, dia lebih hormat ke aku, Roy. Dia lebih melihat kamu di sini daripada ngelihat Pak Ustadz. Ah, lelaki ini sudah menjadi kepala keluarga di sini. Ia lebih dilihat lelakinya ketimbang suaminya sendiri. Aduh lupa, kamar pasti bocor, ujar Vian yang melihat hujan ini sangat deras dan bangkit berdiri menuju kamar. Saat Ustadz masuk kamar, Roy bilang ke wanita itu. Ia melihat Roy masih bersandar dengan tangan kanan di kepalanya. Saat kepala rumah tangga itu menyuruhnya, ya baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan cerita di part 46-nya ini, bantu subscribe dan like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya selalu mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Saat di dalam kamar, suaminya sudah tidur. Ia melamun sudah hampir 3 bulan ini semenjak Roy di sini, dan sebelum. Ia juga belum tes. Karena besok ayahnya Royhan datang, ia menunda tes itu di lain waktu. Tentu ini adalah akibat dari oleh anak itu 3 bulan di kejadian terus-terusan, tentu hasilnya adalah ya seperti itulah. Ini membuktikan bahwa wanita itu sebetulnya bukanlah yang tidak bisa. Setelah bertahun-tahun menikah dengan Vian, ia menunggu kedatangan Pak Suprapto. Lengan Laila terlihat indah melengkung ke atas memegang spidol ketika ia sedang menulis satu baris lafaz mahfuzat yang terkenal di kelas Nihai, angkatan terakhir itu. Ini adalah angkatan Nihai, angkatan terakhir santri yang hendak lulus. Ia sedang mengajar pagi itu, sayangnya memang banyak santri yang malah salah fokus melihat ibu kiainya itu menulis, terutama santriwan. Bukan hanya keilmuannya, tapi juga kepribadian beliau yang baik kepada santri siapa saja, yang menjadikan Nyi Kiai Laila sebagai nyawa pesantren Awabim karena personanya yang menyenangkan. Ia tak pernah memandang bulu. Siapa santrinya, siapa wali santrinya, selalu ia ajak bantu bila dalam kesulitan. She is the soul of this boarding school. Sikapnya yang ramah dan memancarkan wanita yang penuh ketegasan, sehingga banyak orang yang menghormatinya. Memang, di pesantren, wanita itu selalu dipanggil Bu Kiai, which is terlalu formal bagi sang Kiai. Itu, ia merasa sedikit nyaman bila dipanggil dengan sebutan Nyi Laila, karena begitulah ia dipanggil oleh warga sekitar. Beda dengan yang lainnya, Laila paling bisa membaur dengan orang-orang warga sekitar pesantren, sehingga komunikasi yang baik antar warga dan pesantren itu berjalan dengan baik. Dan itu bagus untuk perkembangan pesantren. Pancaran dirinya yang sangat karismatik sebagai seorang istri kiai itu disuka banyak orang. Beliau merasa nyaman membaur dengan mereka. Begitu pula warga sekitar.
Karena kedekatan itulah akan mudah bagi pesantren bila sedang membutuhkan apapun yang mesti dibutuhkan. Ia juga paling rajin datang ke acara-acara yang diadakan warga sekitar, seperti nikahan, muludan, dan acara keagamaan lainnya. Beliaulah yang membacakan doa akhir di setiap acara-acara mereka bergantian dengan Kiai Basri. Sekarang beliau masih memberikan pengarahan tentang program Amaliyat Tadris, semacam program untuk santri angkatan terakhir di pesantren Awabam, agar bisa merasakan pengalaman bagaimana mengajar dan menjadi guru yang sesungguhnya. Dari madah ke madah, beliau mengajarkan dengan gamblang tata cara bagaimana menyampaikan materi. Sebagian materi sudah dijelaskan tata cara madan oleh Kiai Basri dan senior lainnya sebelum Laila menulis sekarang. Laila hanya sebagai pelengkap dan motivator, agar semangat membuat idat yang berkualitas untuk amaliyat tadrisnya. Perkumpulan itu dihadiri oleh Basri langsung juga para ustadz senior yang di sana, termasuk Fian, Boim, dan Royhan sekarang duduk bersama ustadz-ustadz senior itu. Alif Alana Kawadiala. Ucapnya jelas membaca satu bait yang ingin disampaikan kepada santri-santrinya yang akan mengikuti orientasi Amaliyat Tadris itu. Manusia yang 1000 akan seperti terhitung satu, dan manusia satu akan terhitung 1000 jika bersungguh-sungguh. Jelas Laila mengartikan bait mahfuzat yang ditulisnya itu. Jadi kalian harus meningkatkan kualitas kalian dengan sungguh-sungguh. Satu orang yang berkualitas akan setara seperti 1000 orang jika yang satu itu memiliki kualitas. Meskipun satu orang, ia akan lebih terlihat lebih diakui, ditakuti, lebih disegani dibanding yang 1000 juga. Bila yang 1000 itu tidak memiliki kualitas, maka tetap dianggap sebagai satu. Ujar Ustazah lagi menjelaskan. Roy bukan tidak mencerna ucapan itu, ia memperhatikan, menimbang-nimbang, dan berpikir dengan seksama untuk menggunakan ucapan itu. Ia harus memiliki tim yang isinya terdiri dari orang-orang yang mumpuni untuk menyelesaikan penginapan di samping pesantrennya itu. Sambil terus menyimak nasihat ustazahnya. Fahimtum, faham kalian? Tanya ustazah yang dijawab fahimna oleh para santrinya. Hayo, mulai sekarang harus jadi santri original, jadi manusia yang berkualitas dan bermanfaat untuk orang banyak ke depannya. Naam, ustazah. Lama mereka mengikuti orientasi Amalia itu sebagai ustazah, memakai bahasa campuran antara bahasa Inggris, bahasa Arab untuk pelajaran santrinya, agar para santri nihayan ini paham dengan muadah yang hendak mereka buat. Semua kelompok sudah dibuat. Bahkan Ustadz Junid sebagai bagian kurikulum pesantren sudah membagikan ustadz-ustadz pembimbing wadah para santri itu. Mereka sudah mendapatkan bagian pelajaran apa yang hendak mereka ajarkan ke adik kelas mereka melalui Amaliyat Tadris itu. Buat para ustadz dan ustazah, jangan sampai lelah membimbing santri ini agar lancar mereka melalui program terakhir ini. Pesan Laila yang diaminkan oleh para ustadznya. Setelah sudah hampir 4 jam lamanya orientasi itu disampaikan, akhirnya para santriwan dan santriwati bubar. Mereka sudah mendapat pembekalan dari ibu kiainya itu. Mungkin ibarat botol yang sudah penuh dengan air. Wanita menutup botol yang sudah berisi itu agar tidak tumpah. Begitulah yang dirasakan para santri setelah mendapat pembekalan dari para ustadznya. Dan bekal itu ditutup dengan wanita itu. Kiai Basri langsung pamit menuju rumahnya karena hendak beristirahat setelah selesai orientasi itu. Karena tahu nanti siang akan datang Pak Suprapto beserta rombongannya. Ia berpesan ke Royhan dan Fian agar melakukan pertemuan di gedung Riaya saja. Ia pergi ke rumah atas untuk beristirahat agar terasa segar menyambut rombongan siang ini. Meninggalkan istrinya bersama ustazah-ustazah yang lain berkumpul di majelis itu. Desas-desus Pak Suprapto yang hendak datang itu sudah menjadi perbincangan para penghuni pesantren. Mungkin bisa dibilang ini salah satu langkah yang penting untuk perkembangan pesantren. Kiai Basri melihat Ustadz berkumpul di gedung Riaya. Di samping mereka mempersiapkan tugas madah untuk para santri nihainya, mereka juga mempersiapkan ruang untuk pertemuan nanti siang. Jam berapa Abi datang, Roy? Tanya Kiai yang kebetulan melihat Royan berjalan ke gedung Riaya itu. Tadi pagi udah nelpon saya, Bah Haji. Kira-kira jam 2 nanti soalnya. Saya heran sama Pemda kenapa jalan itu masih belum diperbaiki sampai mobil rombongan Pak Suprapto kejebak di situ. Tapi alhamdulillah malam tadi sudah selesai Pak Kiai. Katanya dibantu warga kampung sekitar karena kelelahan mereka terpaksa tidur di jalan dan berangkat lagi tadi. Sampai sini mungkin siang. Ya sudah, saya istirahat dulu dipersiapkan acara penyambutannya. Royan sedikit membungkukkan badannya menghormati kiainya itu dan berjalan menuju gedung Riaya. Ia bertanya ke Ustadz Ujang membahas seksi konsumsi penyambutan nanti. Untuk buah-buahan sudah saya titipkan ke Ustazah Anis karena dia yang mengurus operasi stat, ujar Ustadz Ujang ke Royhan menjelaskan. Tadinya untuk makanan saya yang nyiapin, Ustadz, ujar Royhan lagi. Wah, ini maunya Abah Haji. Beliau ingin menyambut Abi Antum ke sini. Royhan merasa sungkan. Mirip artis saja, Stad. Jadi ngerepotin Abah Haji. Rombongan ayam mah nggak dikasih makan juga pasti nyari. Baiklah, sebelum kita akhiri video ini, bantu subscribe di channel ini agar saya selalu semangat untuk mengupload cerita-cerita lainnya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin.